Oke, nah tadi di depan kakak udah ngasih contoh ya, salah satu apa dari listrik statis itu adalah ketika kita menggosok rambut dengan penggaris, terus rambut kita tiba-tiba naik gitu ya. Dan masih ada kejadian-kejadian lain ya dari listrik statis ya. Jadi kenapa sih kita harus belajar listrik statis? Ya simpelnya kita biar bisa tahu aja gitu, kok bisa sih kita tuh kadang-kadang bisa kesetrum sendiri. Kadang kalau megang plastik tuh kadang nyangkut plastiknya di tangan kita gitu ya. Kalau misalkan kita pakai baju olahraga yang bahannya polyester, itu bajunya tuh kalau kita buka ya, kalau kita lepas itu pasti kulit kita tuh bakal ikut ketarik gitu ya. Ya gitu juga sama dengan rambut dan penggaris ya. Itu tuh semua bisa dijelasin sama listrik statis gitu ya. Jadi kita sekepo itulah ceritanya ya teman-teman ya. Nah di sini kakak bakal kasih contoh lagi nih ya. Nah ini contohnya ya simple juga lah ya. Dimana ya, dimana ini ada mbak-mbak nih, mbak-mbak lagi bangun tidur, terus dia mau buka pintu nih. Pas dia megang gagangnya malah sempat kesetrum sejenak gitu ya. Kok bisa sih gitu? Kenapa mbak-mbaknya ini bisa sampai kesetrum gitu? Jawabnya karena ada listrik statis gitu ya. Emangnya listrik statis itu apa sih? Nah ini ya, semoga kebaca teman-teman ya. Jadi listrik statis itu adalah suatu gejala yang terjadi ya karena ada interaksi antara benda yang bermuatan. Nah, jadi ini nih yang perlu kita highlight di sini nih, ada interaksi benda yang bermuatan gitu. Nah, emang benda bermuatan tuh kayak gimana sih? Ya, jadi kita udah tahu lah ya sebetulnya kalau bermuatan itu tuh ada muatan positif, ada muatan negatif. Kalau muatan positif itu adalah proton, muatan negatif itu adalah elektron. Berarti benda bermuatan tuh kayak gimana? Ya, berarti benda bermuatan itu adalah benda yang bisa bermuatan positif atau benda yang bermuatan negatif. Kok bisa sih benda itu menjadi bermuatan? Nah, ini bisa kita ulik balik lagi tentang atom ya teman-teman ya. Coba kita tarik mundur lagi nih tentang materi atom gitu ya. Nah, jadi sebetulnya benda dan semua materi di bumi itu sebetulnya kita udah tahu ya faktanya ya kita ini semuanya disusun sama atom. Entah benda, entah makhluk hidup ya semuanya dah pokoknya di bumi itu dia tuh disusun sama atom gitu ya, termasuk sama luar angkasa juga gitu ya. Nah, kita tahu nih bentuk atom nih ya. Kita tahu bentuk atom itu kan dia kan bulat gitu ya. Kata Bapak Dalton gitu ya enggak. Bentuknya bulat. Nah, tapi kalau misalkan kita zoom terus kita belek nih atomnya kita belah dua nih, kan ternyata ada isiannya ya di dalam atom. Wow, ada banyak banget nih isiannya ya. Ada sub-sub atom lainnya atau ada partikel-partikel lainnya yang dimana di dalam atom ini ada inti atom nih yang merah ini ya. Terus yang hijau-hijau di sini ini adalah lintasan di mana elektron itu tuh bergerak atau melintasi si inti atom. Jadi ini kayak tata surya kita aja gitu ya, yang enggak. Nah, jadi di dalam atom itu kalau secara partikelnya kita kan tahu ada tiga ya enggak? Ada elektron yang warna biru, ada proton yang warna oranye, sama neutron yang warna ungu. Nah, proton sama neutron ini dia itu tuh terkekang atau terkurung di dalam inti atom, jadi mereka nggak bisa bergerak sepuasnya. Ya udah netap aja di situ kayak dikurung. Sedangkan kalau elektron dia itu tuh bisa melintasi semaunya dia gitu, tapi tentunya dia berada di lintasan yang sesuai gitu, yang sesuai sama dia gitu ya elektron itu ya. Nah, jadi kita harus pahami dulu kalau atom itu ada tiga partikel ya, tapi yang bakal dijadikan fokus kita pada materi ini adalah ya elektron sama proton sebenarnya. Sebenarnya apapun itu yang difokusin cuma dua sih, elektron sama proton gitu ya. Yang dimana elektron dan proton ini ya tentunya bermuatan ya, elektron itu muatan negatif, proton itu muatan positif gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu teman-teman ya tentang atom dan isiannya gitu ya. Nah, kan kita tahu atom itu menyusun diri kita, menyusun benda-benda lain segala macam, entah kayak logam, plastik ya, kotak susu atau segala macam gitu ya. Nah, sebetulnya ya sejatinya atau secara umum nih, alamiah atau secara umumnya sebetulnya atom itu atau benda itu which is kayak kotak susu, kayak kotak kaleng ya, meja, kursi ya, logam itu tuh semuanya tuh benda itu tuh netral sebetulnya. Ya, emangnya netral tuh kayak gimana sih? Benda atau atom itu dikatakan netral kalau ya jumlah elektron dan jumlah proton di dalam satu atom itu tuh sama jumlahnya. Ya enggak? Contohnya kayak gini nih contohnya. Misalkan jumlah elektronnya ada 10. Ya berarti jumlah proton pun pasti ada 10 karena emang dasarnya gitu, pasti sama jumlah nilainya. Kalau misalkan nilai elektronnya ada 14, ya berarti jumlah proton pun ada 14 pasti. Kayak gitu. Ya, jadi karena jumlahnya yang sama ini itu dikatakan atom atau bendanya itu tuh netral gitu ya. Nah, terus tadi kan di awal bilang kan
listrik statis itu kan interaksi antara benda yang bermuatan. Terus gimana dong kalau gitu? Nah, ini kita lanjut lagi nih. Ya kita tahu ya pada dasarnya pokoknya netral gitu ya. Berarti ya mbak-mbak itu sama yang gagang pintu tadi itu tuh sebenarnya netral-netral aja sebetulnya ya. Nah, tapi ada momen di mana jumlah elektron itu tuh nggak sama dengan jumlah proton, sehingga itulah yang membuat benda itu menjadi tidak netral atau menjadi apa? Menjadi benda bermuatan. Nah, benda bermuatan ini diakibatkan karena ada momen di mana jumlah elektron itu tuh nggak sama dengan jumlah proton. Pertanyaannya kok bisa sih? Nah, kenapa bisa nih jumlahnya jadi beda? Jadi timpang gitu tepatnya ya. Ya karena sebetulnya kita tahu elektron itu tuh dia tuh bisa bergerak ya, sehingga elektron tuh dia tuh bisa berpindah-pindah ke atom atau benda yang lainnya. Akibatnya apa nih akibatnya? Ya benda jadi bermuatan gitu. Contoh misalkan ya, kita tahu katakanlah jumlah elektron itu misalkan awalnya sama dengan jumlah proton, netral ya ceritanya ya. Misalkan jumlah elektronnya tuh 14 gitu ya, jumlah proton juga 14. Terus karena ada gesekan atau ada sentuhan, ya elektron dia bakal berpindah ke atom yang lainnya. Katakanlah ini benda A ya, ini ada benda B gitu ya. Nah ceritanya nih si elektron nih, si benda A bergesekan dengan B, terus elektron yang benda A dia malah pindah ke benda B gitu. Katakanlah yang pindah itu sebanyak 6 lah gitu ya, 6 elektron gitu ya. Berarti sisanya berapa dong sisanya? Ya sisanya 8, ya enggak? Kalau proton gimana? Ya tetap 14, karena kan proton kan tetap terkurung, nggak bergerak dia. Terus sama nggak jumlahnya? Elektron sama proton? Ya jadinya nggak sama, bener nggak? Sehingga ini timpangnya di mana nih? Yang banyaknya di mana? Ya di proton, bener nggak? Sehingga di sini benda A yang awalnya netral dia menjadi benda bermuatan apa? Benda bermuatan positif gitu. Terus yang B gimana nih? Katakanlah yang B jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton ya harusnya ya. Misalkan jumlahnya ini 8, ini pun 8. Karena ada gesekan tadi, si elektron dari benda A dia berpindah ke benda B. Sehingga elektronnya jadi bertambah dong ya enggak? Berarti jadi berapa? Ya 14, benar enggak? Jadi 14, ini jadi berapa protonnya? Ya tetap 8. Enggak sama kan jadinya benda B juga. Kalau kita lihat benda B itu kebanyakan elektronnya sehingga benda B yang awalnya juga netral dia menjadi benda bermuatan apa? Bermuatan negatif gitu ya. Itulah yang membuat benda itu tuh menjadi bermuatan. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Dan sebetulnya elektron itu juga dia selain karena dia bisa bergerak ke sana kemari ya. Elektron itu dia tuh sebetulnya yang bikin dia bisa mudah berpindah ke tempat lain itu karena elektron itu punya massa yang sangat kecil. Ini sangat kecil ya, sangat kecil ya. Ini dia. Sehingga karena masanya itu yang sangat kecil, elektron ini sangat mudah ke bawah arus gitu, sangat mudah terguncang, sangat mudah berpindah gitu karena ada guncangan, ada gesekan ya. Mungkin kita ibaratkan elektron itu sama kayak plankton kali ya. Plankton ini kan ukurannya mikroskopis banget ya, kecilnya itu minta ampun ya, harus dilihat sama mikroskop. Ya karena ukurannya ini kecil banget, masanya itu sangat kecil, yang plankton mudah terbawa arus dong, dia mudah terbawa kemana-mana, mudah bergerak, mudah dipindahkan dari air A ke air B gitu, misalkan dari kolam A ke kolam B. Pokoknya dia bisa bebas bergerak lah gitu ya, terbawa gitu ya. Sama juga dengan elektron, dia terkena guncangan antar benda ya dia jadi terbawa juga gitu ke benda yang lainnya gitu. Bahkan ini massa elektron tuh hampir nggak ada, tapi tetap ada gitu massa elektronnya. Jadi itulah penyebab yang bikin elektron itu tuh berpindah ke benda lain karena bisa bergerak dan massanya yang sangat kecil sehingga benda itu pun menjadi bermuatan. Itu semua gara-gara si elektron yang suka pindah-pindah gitu ya. Oke sip. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Nah, ya, kita alur maju lagi nih. Jadi sekarang di sini kita udah tahu nih kenapa si mbak-mbak ini dia bisa mengalami fenomena listrik statis sesaat. Jadi ceritanya mbak-mbak ini bangun tidur kali ya. Mbak-mbak ini bangun tidur ini misalkan ya anggaplah permukaannya ini ada keset gitu ya, ada keset. Ya mungkin bangun tidur karena lagi lemes segala macem, pas jalan dia itu kayak lagi gesek-gesekan nih sama si karpetnya. Yang awalnya mbak-mbak ini netral, mungkin sekarang mbak-mbak ini malah kekurangan elektron kali ya, kekurangan ion negatif gitu ya. Iya nggak, mungkin habis tidur segala macam juga ya. Ya jadi mbak-mbak ini mungkin untuk saat dia mengalami, dia menjadi sesuatu yang bermuatan positif katakanlah ya. Terus pas dia megang gagang pintu ini kan awalnya netral juga nih, pas dipegang malah kesetrum sesaat
mbak-mbaknya. Terus gimana dong alasannya? Ya karena ini nih ya, ada elektron yang berpindah dari gagang pintu ke si tangan mbaknya. Karena tangan mbaknya ini, jadi si mbaknya ini udah bermuatan positif gitu ya, pas sebelum dia megang pintu ya. Jadi pintu awalnya dia netral, terus dia berpindah deh elektronnya, sehingga itulah yang membuat ketika elektron ini berpindah itu tuh sempat muncul arus sedikit ya, nggak bener bener kan, sehingga makanya mbak-mbak ini dia mengalami sedikit rasa sensasi kesetrum gitu ya teman-teman ya. Dan ini hanya terjadi sesaat ya. Nah, itulah yang membedakan statis dan dinamis. Kalau dinamis ya emang udah dirancang buat si elektron ini selalu berjalan melintas gitu ya. Karena kita kasih kaut segala macam. Tapi kalau statis ya dia kayak ya udah kayak sekedar cuman numpang lewat doang gitu ya. Oke sip. Nah, inilah dia yang membuat si mbak-mbak ini mengalami kesetrum gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin interaksi juga nih teman-teman, kalau kita ngomongin interaksi benda bermuatan, ya kita tahu ya berarti benda itu ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, ya enggak? Dan kita tahu nih contoh si mbak-mbak yang kesetrum ini karena ada tarik-menarik dong antara muatan negatif dan muatan positif. Ada tarik-menarik, ya berarti saling mendekati gitu ya. Tapi yang sebetulnya yang benar-benar mendekat itu ya elektron gitu ya sebenarnya ya. Nah, terus gimana kalau misalkan ada muatan sejenis, muatan positif sama muatan positif? Apa yang terjadi? Ya mereka bakal apa? Bakal tolak menolak karena sejenis. Ibaratnya ya katakanlah yang positif ini adalah gendernya cowok, yang negatif ini adalah gendernya cewek gitu ya. Ya kalau cowok sama cewek saling lihat ya mereka bakal saling tertarik dong ya enggak. Tapi kalau sama sesama cowok sama jenis ya kali tertarik ya bakal ogah lah gitu ya enggak. Ya bakal udah saling menjauh nih apaan nih kayak geli juga gitu ya enggak. Ya gitu juga sama kalau cewek sama cewek, sesama cewek kalau ini ya enggak ada ketertarikan secara biologis atau segala macamnya enggak ya berarti ya tolak menolak juga benar enggak. Jadi inilah dia interaksi antara benda yang bermuatan juga gitu ya. Oke. Nah terus sebetulnya dari fenomena listrik statis dari mbak-mbak ini sebetulnya kita bisa membuat secara paksa benda menjadi bermuatan yang awalnya netral menjadi benda bermuatan, bisa kita paksain. Salah satu contohnya kayak gimana? Ya kita nggosokin rambut sama penggaris gitu ya. Tapi ada beberapa cara lainnya selain digosok-gosokin. Gimana cara membuat benda yang awalnya netral menjadi bermuatan? Kita bakal bahas di video berikutnya ya. Oke.